Bab 2626. Sebuah gerakan yang tak terduga, Sister Ming dan Hua Duo secara alami mempercayai Li Fugui. Namun keyakinan adalah keyakinan. Adegan di mana Li Fugui dipukuli sampai muntah darah terus terbayang dalam pikiran mereka. Jika Li Fugui masuk lagi dan pihak lain menyerangnya, apakah dia masih bisa bertahan? Hua Duo berkata sambil berlinang air mata, "Fugui, meskipun kami percaya padamu, kami..." Li Fugui bahkan tidak memberi Hua Duo dan saudari Ming kesempatan untuk melanjutkan pembicaraan. Dia tersenyum licik dan berkata kepada Sister Ming dan Hua Duo dengan serius, "Duo, Sister Ming, saya pikir seharusnya ada kota di dekat sini. Kalian berdua harus mengikuti Lord Qiandong ke kota di luar dan memberi saya beberapa Twitter. Haha, asal kau bisa membawa benda ini ke sini, aku jamin kedua orang tua idiot ini akan pingsan total." Wajah Hua Duo dan Sister Ming penuh dengan kebingungan. Saudari Ming bertanya ragu-ragu, "Fugui, apakah kamu yakin ini akan berhasil?" Tanpa diduga, Hua Duo berkata saat ini, "Saudari Ming, apakah kamu tidak melihatnya sekarang? Fugui hanya ingin mengirim kita berdua pergi, sehingga dia bisa bertarung sampai mati dengan kedua dewa ini." Saudari Ming segera membelalakkan matanya dan bertanya kepada Li Fugui, "Fugui, apakah ini benar-benar terjadi?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Apakah menurutmu ini perlu? Haha, aku tahu jika aku bergegas masuk dan menghadapi mereka secara langsung, aku pasti akan menjadi orang yang menderita. Sekarang setelah aku memikirkan solusinya, mengapa kamu tidak mempercayaiku?" Pada saat ini, saudari Ming berkata terus terang, "Bagaimana kalau begini, Duo, kamu tinggal di sini untuk mengawasi Fugui dan jangan biarkan dia terbawa suasana. Tuan rumah Qiandong dan aku akan pergi ke kota terdekat untuk membeli apa yang diinginkan Fugui." Hua Duo mengangguk senang, berkata kepada saudari Ming, "Saudari Ming, jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, Fugui pasti tidak akan melakukan hal bodoh." Li Fugui tidak menghentikannya, tetapi bertanya kepada penguasa istana Qiandong di sampingnya, "Qiandong, bawa saudari Ming ke kota di darat untuk membeli beberapa barang, dan segera kembali setelah membelinya." Penguasa istana Qiandong berkata dengan serius saat ini, "Jangan khawatir, Tuan Li, ada kota di atas kita. Kita akan kembali dalam waktu kurang dari 10 menit. Li Fugui mengangguk dan tersenyum, "Baiklah, kalau begitu kamu pergi saja." Lord Qiandong Mansion tidak banyak berpikir, dan segera mengembalikan wujud aslinya dan bersiap berangkat bersama Sister Ming. Pada saat ini, Li Fugui tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia berkata kepada saudari Ming dengan serius, "Saudari Ming, tunggu sebentar. Ingat, kamu harus menggunakan pengeras suara yang volumenya sangat keras dan tidak memerlukan daya, seperti yang digunakan wanita tua untuk berdansa di alun-alun. Beli juga beberapa mikrofon lagi." Suster Ming benar-benar bingung. Namun melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui, dia tidak berkata apa-apa lagi, lalu dia berangkat bersama penguasa istana Qiandong. Setelah Suster Ming dan Qiandong pergi, Hua Duo dengan penasaran mendekati Li Fugui dan bertanya dengan suara rendah, "Fugui, untuk apa kamu mendapatkan barang-barang ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum nakal, "Kalian akan tahu ketika saatnya tiba." Melihat Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, Hua Duo tidak terus bertanya, tetapi berdiri di luar gerbang matahari bersama Li Fugui dan menunggu. Melihat Li Fugui dan yang lainnya tidak mau memasuki gerbang matahari atas inisiatif mereka sendiri, Jin Yangxi dan Xiao Yaozi tidak berani keluar.
Mereka hanya berbalik, berjalan ke sebuah pohon besar tidak jauh dari sana, duduk di bawahnya dan mulai menunggu. Tidak lama, Suster Ming datang dengan apa yang diinginkan Li Fugui. Pembicara yang tingginya sekitar setengah orang diletakkan di tanah. Saudari Ming segera mencolokkannya, lalu tersenyum dan menyerahkan flash disk USB kepada Li Fugui. Ini, bos memberikanku ini sebagai hadiah. Li Fugui menyeringai dan berkata, baiklah, tapi benda ini tidak berguna bagi kita. Sambil berbicara, Li Fugui mengulurkan tangannya, mengambil mikrofon, lalu terbatuk pelan ke mikrofon. Suaranya begitu keras sehingga mungkin dapat didengar hingga 3 atau 5 mil jauhnya. Saudari Ming dan Hua Duo tidak dapat menahan diri untuk menutup telinga mereka dengan tangan. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, berikan aku sesuatu untuk menutup telingaku. Saudari Ming dengan santai mengeluarkan segumpal tisu toilet dari saku celananya, dan setelah Li Fugui menutup telinganya dengan tisu itu, dia mulai berbicara ke mikrofon. Jin Yangsi, benar, lihat dirimu, wajahmu lancip dan pipimu seperti monyet. Kau masih ingin merebut wanita kesayanganku dariku. Kenapa kau tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Harus, mendengar ini, Hua Duo dan saudari Ming keduanya tercengang. Beberapa peri iblis besar bahkan membuka mulut mereka setengah dan menatap Li Fugui dengan tak percaya. Li Fugui duduk di atas batu di dekatnya, menyilangkan kakinya, dan terus berbicara dengan suara keras. Dan kau, Xiao Yaozi, benar. Rambut pirang dan mata biru. Kau tampak seperti kekurangan ginjal, dan kau masih menginginkan seorang wanita. Jika aku memberimu seorang wanita, apakah kau tidak takut menyerahkan hidupmu kepada seorang wanita? Jin Yangsi dan Xiao Yaozi tidak akan pernah menyangka bahwa mereka semua telah menjadi abadi, dan Li Fugui di depan mereka, bagaimanapun juga, adalah yang terkuat di antara para kultivator manusia. Sekarang kami menghadapi mereka dan mencoba menggunakan kata-kata pria sejati alih-alih pendekatan tinju. Bukankah ini terlalu tak tahu malu? Rambut Jin Yangsi berdiri. Dia bergegas maju, berdiri di dalam gerbang matahari, menunjuk ke arah Li Fugui dan mengumpat dengan keras. Nak, kalau kamu punya nyali, masuklah dan tegur aku. Namun, suara Li Fugui sangat keras, dan Jin Yangsi membuka mulutnya, tetapi suaranya tidak dapat menutupi suara pengeras suara di sebelah Li Fugui. Xiao Yaozi menggertakkan giginya, menunjuk Li Fugui dan berteriak, wah, kamu masih ingin pergi ke Sun Mountain seperti ini? Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku pikir kamu adalah pria baja. Tetapi aku tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Li Fugui tersenyum sinis, menunjuk telinganya sendiri, lalu berkata keras kepada Xiao Yaozi dan Jin Yangsi, maaf, kalian berdua orang tua idiot. Aku tidak bisa mendengar apa yang kalian katakan. Jika kau punya nyali, bicaralah lebih keras. Jika tidak, keluarlah dan berhentilah bersembunyi di gerbang matahari seperti seorang pengecut. Apa? Bukankah kalian makhluk abadi? Bukankah kalian dari surga? Tidakkah kalian berani bertarung dengan manusia biasa sepertiku? Aku tahu, Jin Yangsi, ayahmu adalah seekor kura-kura, ibumu adalah seorang bajingan, dan kamu adalah seekor kura-kura dan bajingan, jadi kamu tidak berani menunjukkan kepalamu. Mata Jin Yangsi berubah menjadi hijau, dia mengepalkan tinjunya. Mengingat bahwa ia telah berlatih di tengah umat manusia selama lebih dari 200 tahun, ia akhirnya mengatasi malapetaka dan naik ke surga. Meski tidak berhasil, setidaknya dia menjadi abadi. Setelah ribuan tahun, dia telah melihat banyak hal,
Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan dihina oleh seorang anak laki-laki berambut kuning dengan menunjuk ujung hidungnya. Kakak Xiao Yao, aku tidak tahan lagi. Aku akan keluar dan memakan anak ini hidup-hidup. Xiao Yaozi meraih Jin Yangzi dan berkata dengan tergesa-gesa, Jin Yang, jangan keluar. Selama kita bisa keluar dari penghalang, kita sama sekali bukan lawannya. Jin Yangzi berbalik dan berkata dengan marah, apakah kita akan membiarkan dia terus menghina kita seperti ini? Xiao Yaozi menggertakkan giginya, menatap tajam ke arah Li Fugui, lalu berkata dengan tegas, kita tidak akan keluar. Selama kita tidak keluar, kita lihat apa yang bisa dilakukan anak ini kepada kita. Li Fugui melihat bahwa Jin Yangzi dan Xiao Yaozi sangat marah dan hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia tersenyum pada Hua Duo dan Ming Jie di sampingnya dan berkata, Duo, Ming Jie, jangan hanya berdiri di sana. Ayo, kita lakukan bersama-sama. Ketika Hua Duo dan Ming Jie menghadapi undangan Li Fugui, kedua gadis itu menunjukkan sedikit ekspresi malu di wajah mereka. Meskipun mereka juga tahu bahwa Xiao Yaozi dan Jin Yangzi adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Akan tetapi, mereka benar-benar tidak sanggup berbicara seperti Li Fugui. Bicaranya tanpa kendali dan mengumpat Jin Yangzi dan Xiao Yaozi bagaikan tikus tanah. Setelah mengambil mikrofon di sebelahnya, Hua Duo dan saudari Ming saling berpandangan terlebih dahulu. Li Fugui tersenyum dan berkata, ada apa? Dilihat dari ekspresi kalian, apakah kamu malu untuk memarahi mereka? Saudari Ming membuka mulutnya dan menahannya cukup lama sebelum akhirnya berkata kepada Jin Yangzi, dasar kau orang tua tak tahu malu. Wajah Li Fugui langsung menunjukkan kekecewaan. Dan dia berkata kepada saudari Ming, kamu sudah memikirkannya lama, dan kamu tinggalkan saja begitu saja. Wajah Ming Jie memerah sampai ke lehernya. Dia mengepalkan tangannya dan berbisik kepada Li Fugui. Fugui, mengapa aku merasa ini seperti seorang wanita jalang yang memarahi seseorang di jalan? Setelah Jin Yangzi dan Xiao Yaozi mendengar kata-kata Suster Ming, kedua dewa itu juga menemukan kesempatan untuk menyerang Li Fugui. Jin Yangzi mengumpat dengan keras, Li Fugui, dengarkan aku, wanita lemah tahu bagaimana cara merasa malu, tetapi kamu sangat tidak tahu malu dan bertingkah seperti wanita jalang. Kamu adalah pemimpin sekte, tetapi menurutku, kamu hanyalah seorang bajingan. Li Fugui tertawa dan berkata, aku bajingan? Sekalipun aku bajingan, aku masih 100 kali atau 1000 kali lebih baik dari kalian berdua bajingan tua. Hari ini, di hadapan kalian berdua, orang tua, aku mengatakan yang sebenarnya. Jangan bilang kalian adalah makhluk abadi yang tercerai-berai. Bahkan jika kalian adalah Daluo Jinxian, mustahil untuk merebut wanitaku dariku. Hua Duo dan saudari Ming terlalu malu untuk mengumpat. Li Fugui tidak memaksanya. Dia berbalik dan menatap tuan rumah Qiandong di sebelahnya, lalu bertanya dengan serius, Qiandong, bisakah kamu membawa beberapa orang dari ras manusia ke tempat ini? Penguasa istana Qiandong bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Li, apakah Anda bermaksud membawa beberapa orang biasa ke sini? Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, pimpin saja beberapa orang biasa ke sini. Penguasa istana Qiandong berpikir sejenak dan berkata, jika mereka bersedia masuk melalui mulutku, maka aku dapat menggunakan energi iblis dalam tubuhku untuk melindungi tubuh mereka dan memungkinkan mereka tiba di sini dengan selamat. Li Fugui tersenyum cerah dan berkata kepada Hua Duo,
Pergilah sekarang dan temukan beberapa bibi berlidah tajam di kota-kota terdekat dan cobalah untuk membuat mereka datang ke sini. Hua Duo setengah membuka mulutnya, menatap kosong ke arah Li Fugui, dan bertanya ragu-ragu, "Fugui, apakah ini perlu?" Li Fugui berkata dengan santai, "Tentu saja perlu. Aku tidak bisa berjuang sendirian. Kalau kamu bisa mengundang beberapa bibi lagi, dan membiarkan mereka memarahiku, maka aku bisa duduk saja di sini dan beristirahat, kan?" Hua Duo masih ragu-ragu, namun dia tidak menyangka saudari Ming akan angkat bicara. Agar tidak memengaruhi rencana Li Fugui, dia berkata kepada Hua Duo, kamu sebaiknya melakukan apa yang Fugui katakan. Lagi pula, kita terlalu malu untuk berbicara. Hua Duo menyentuh bagian belakang kepalanya dan berbisik, tetapi tidak diketahui apakah orang-orang di luar ini bersedia datang ke sini. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Bukankah ini mudah? Seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar. Katakan kepada bibi-bibi yang bersedia datang ke sini bahwa jika ada yang bersedia datang, berikan dia masing-masing 500.000 atau 600.000 yuan. Anggap saja ini sebagai sedekah dengan uang ini." Sambil berbicara, Li Fugui bertanya kepada Hua Duo, "Ngomong-ngomong, Duo, bisakah kamu memberikan 3 hingga 5 juta? Hua Duo memutar matanya ke arah Li Fugui dan berkata, "Jangan sebut 3 atau 5 juta. Bahkan 30 atau 50 juta pun bisa dikeluarkan. Tapi aku selalu merasa agak aneh menggunakan metode ini untuk menghadapi 2 orang abadi." Li Fugui berkata, "Apa yang aneh dari semua ini? Tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih. Asalkan bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Tidak peduli metode apa yang digunakan, asalkan bisa membuat kedua tangan tua ini berlutut dan menundukkan kepala, itu adalah metode yang baik. Baiklah, Duo, cepatlah, ingat, jangan takut mengeluarkan uang. Kamu harus menemukan beberapa petarung yang kuat. Oh, dan juga, ambil foto kedua lelaki tua itu sebelum kau pergi. Dan kemudian tunjukkan foto-foto itu kepada mereka sebelum kau membawa mereka ke sini. Dan kemudian ceritakan kepada mereka tentang hal-hal tak tahu malu yang telah dilakukan kedua lelaki tua itu. Sebelum mereka datang, tutup mata mereka. Kalau tidak, aku takut datang ke tempat seperti ini akan meninggalkan trauma psikologis pada bibi-bibi ini." Hua Duo mengangguk setuju. Kemudian dia pergi bersama Tuan Qiandong Mansion. Li Fugui mengambil mikrofon dan duduk di speaker, mengalirkan energi di tubuhnya untuk melindungi telinganya, lalu menyerang Jin Yangxi dan Xiao Yaozi lagi. Jin Yangxi dan Xiao Yaozi sangat marah hingga gigi mereka gatal. Tetapi mereka tahu bahwa jika pihak lain tidak masuk, mereka tidak akan berani keluar. Begitu kau keluar, kau mungkin akan dipukuli sampai mati oleh pihak lain. Setelah berlatih selama ribuan tahun, jika kultivasi mereka dihancurkan oleh pemuda ini, mereka akan benar-benar menjadi bahan tertawaan di antara para praktisi. Menekan amarah dalam hatiku, Xiao Yaozi berbalik dan berkata kepada Jin Yangxi, "Ayo masuk dulu. Aku ingin melihat berapa lama anak ini bisa memarahi kita di luar." Jin Yangxi menatap tajam ke arah Li Fugui di luar gerbang matahari, lalu berkata kepada Xiao Yaozi, "Jika tidak berhasil, kau dan aku bisa bergegas keluar bersama. Mungkin kita bisa membunuh anak ini." Xiao Yaozi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, sebelum kita dipenjara di sini, orang agung di surga berkata bahwa setelah kita menyelesaikan jasa kita, kita dapat secara resmi bergabung dengan kelas abadi. Jika kita keluar dari gerbang matahari sebelum itu, kita akan dibunuh.
Kamu dan aku telah berlatih selama ribuan tahun. Apakah kita benar-benar ingin melakukan sesuatu yang akan menghancurkan masa depan kita hanya karena kita tidak tahan dengan kutukan orang biasa? Mendengar ini, Jin Yangxi hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan amarahnya untuk sementara waktu. Kalau saja mereka tahu akan seperti ini, mereka seharusnya tidak memikirkan wanita yang dibawa Li Fugui. Ketika Li Fugui pertama kali memasuki gerbang matahari, mereka akan memukuli anak laki-laki itu hingga ia berlutut dan memohon belas kasihan, lalu menawarkan wanita itu kepada mereka. Namun sekarang, sudah terlambat untuk menyesal, ketika kedua makhluk abadi itu berbalik dan terbang kembali menuju pondok jerami. Li Fugui terus menyesuaikan volume. Ia masih khawatir suara itu tidak akan sampai ke lokasi pondok jerami itu. Sebenarnya gubuk itu tidak jauh dari sini. Belum lagi Jin Yangxi dan Xiao Yaozi bersembunyi di pondok jerami. Bahkan jika mereka berlari untuk bersembunyi di Gunung Matahari, mereka dapat mendengar kebisingan di sini. Belum lagi, mereka hanyalah dua anjing penjaga yang diatur oleh bos besar surga untuk Ratu Iblis. Gunung Matahari ini adalah wilayah kekuasaan Ratu Iblis, dan mereka berdua tidak bisa naik ke sana sama sekali. Mari saya jelaskan ini dari dua sisi. Hua Duo dan Qiandong Fujun segera tiba di sebuah kota kecil bernama Huisi di permukaan. Saat itu hari masih pagi dan matahari mulai terbit. Setelah Tuan Qiandong berubah menjadi bentuk manusia, dia mengikuti Hua Duo dari dekat, bersambung.